guys, balik lagi di DMP bersama Mimin yang kurang kerjaan yang hobinya cuma nontonin donghua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita dari donghua terbaru yaitu Legendary Twins yang mana sudah memasuki episode keempat. Yuh, pada nggak sabar nggak sih buat tahu kelanjutan ceritanya? Yang mana di episode sebelumnya pasti cukup membuat kalian penasaran. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kita flashback sebentar ya. Pada episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana ketangkasan Shinlan ketika melawan 3 bersaudara. Alhasil dia berhasil mengalahkannya. Hingga pada titik mereka bertemu dengan sosok Ouyang Dindang yang tengah menyamar. Ouyang Dindang menjebak mereka pada sebuah jurang yang mampu membuat orang yang memasukinya terjebak. Akan tetapi dengan kecerdikan dari Xiaoyu, dia berhasil membuat Ouyang Dindang yang awalnya berangsur pergi kembali berdiri di hadapan mereka bertiga. Nah, oke guys, tanpa basa-basi lagi, kuilah kita ke ceritanya. Xiaoyu, Wukui dan juga Shinlan berlari mengejar Ouyang Dindang. Belum memasuki sebuah desa di mana Ouyang Dindang berlari ke arah tempat itu. Xiaoyu nampak mengajukan sebuah penawaran yang ditanggapi dengan sikap dingin dari Wukui. Sembari melangkah masuk ke desa itu, Xiaoyu nampak mendesis melihat tanggapan dari Wukui yang menampakkan kesombongan. Perlahan mereka terus memasuki desa, sebuah desa yang nampak berantakan. Shinlan memperingatkan kedua pria di sampingnya untuk berhati-hati. Kemudian disambut dengan kata-kata lantang dari Xiaoyu yang nampaknya tengah berusaha memancing Ouyang Dindang untuk muncul kembali. Akan tetapi sesaat Xiaoyu menyelesaikan ucapannya, lampu di desa itu tiba-tiba menyala. Satu persatu, seseorang nampak keluar dari bangunan lusuh itu. Diikuti pula dengan orang-orang lainnya. Orang-orang itu nampak seperti zombie kelaparan yang ingin melahap mereka bertiga. Mereka nampak terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Sementara mereka terperangah dengan semua itu. Orang-orang yang tidak terkendali itu semakin mendekati mereka, bahkan berlari menyerang mereka. Sebagai seorang pria yang ingin menunjukkan rasa tanggung jawabnya, Wukui langsung menggantikan posisinya untuk melindungi Shinlan. Xiaoyu yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia pun dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi melangkah ke depan, sembari mengeluarkan sebuah kalimat yang terdengar seperti tantangan. Pelindung wanita, siapa yang tidak mau? Shinlan nampak jengah dengan sikap kedua pria itu. Tanpa basa-basi ia langsung melangkah ke depan dan menyerang orang-orang yang seperti zombie itu. Sembari mengatakan bahwa daripada mereka saling mengoceh, lebih baik menyingkirkan orang-orang itu dengan cepat. Dengan ketangkasannya, Shinlan membanting orang-orang itu dengan pukulannya. Tiba-tiba salah seorang zombie itu mengeluarkan bau mulut yang sangat menyengat ke arah Xiaoyu. Ia pun langsung menyadari bahwa itu adalah racun. Shinlan nampak terkejut dengan teriakan dari Xiaoyu. Ia langsung menutup mulutnya. Namun ketika ia kehilangan fokusnya, dari atap atas seseorang melepaskan beberapa anak panah ke arahnya. Untung saja Wukui sigap dan langsung menyanggahkan panah-panah itu. Kemudian ia mengeluarkan kekuatannya, yakni memindahkan bunga ke batu giok dengan menggunakan pedang saljunya. Wukui melayang di udara, cahaya kekuatan mengelilinginya. Nampak seperti angin puting beliung melemparkan orang-orang yang seperti hantu itu. Tidak hanya itu, Wukui berulang kali mengayunkan pedangnya dan mencoba memusnahkan orang-orang itu. Melihat orang-orang itu mulai merasa lemas, Wukui memasukkan kembali pedangnya. Akan tetapi selang beberapa detik orang-orang itu kembali bangkit dan bergerak menyerang mereka. Melihat orang-orang itu tidak bisa dimusnahkan dengan mudah, Xiaoyu langsung mengambil inisiatif untuk bersembunyi. Yang menarik lengan Shinlan dan meneriaki Wukui untuk ikut bersembunyi. Shinlan tiba-tiba merasa pusing diikuti oleh Wukui yang juga merasakannya. Xiaoyu nampak khawatir dengan mereka, hingga berlahan mereka tertunduk lesu. Shin kemudian berpindah memperlihatkan sebuah bangunan tinggi, seperti menara Rapunzel yang terlihat suram dan mengerikan. Di sana Ouyang Dindang tengah melangkah dengan bangga. Di sisinya emas-emas berhamburan. Itu adalah tempat persembunyian harta karun mereka. Mereka yang awalnya tertawa dengan penuh rasa kemenangan, kemudian dikejutkan dengan sebuah kehadiran seseorang yang duduk di jendela besar. Orang itu kemudian memalingkan wajahnya ke arah Ouyang Dindang sembari memainkan kipasnya dan tidak lupa juga tatapannya yang angkuh. Dia adalah Jian Yulang, putra dari pejuang besar Jianan. Jiang Yulang nampak menawarkan sebuah kerjasama. Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Ouyang Dindang.
sebab mereka merasa bahwa kerjasama itu tidak menguntungkan mereka sama sekali. Mereka kemudian menyeberangi sebuah tali sebelum menarik sebuah pedal dan menggerakkan mesin yang nampaknya besar. Jiang Yulang menatap keduanya dengan sebuah senyuman yang nampaknya menyimpan arti tersembunyi. Oya Dindang kemudian tiba di ruang persembunyian Xiao Yu, Wukui dan juga Xinlan. Kemudian mereka memeriksa Wukui, ternyata Wukui sudah tidak bernapas lagi. Mereka agak terkejut sebab kematian itu tampak cukup aneh. Bagi mereka itu terlalu cepat, mereka pun beranggapan bahwa mungkin saja sebenarnya mereka masih sadar. Keduanya tengah berbincang dengan wajah heran, juga nampak sedikit berdebat, bahwa dosis yang mereka berikan cukup membawa kerugian sebab burung kicau yang mereka keluarkan ikut mati. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa dosis yang kecil juga tidak akan aman. Tiba-tiba terlihat Soyo tengah berjalan berlahan mendekati ke arah Oya Dindang. Dia ingin menikam mereka dari belakang. Akan tetapi hal itu segera disadari, hingga membuat Xiaoyu terpental jauh hingga menabrak sebuah tiang. Mereka kemudian mengatakan bahwa Xiaoyu nampak memang agak pintar dan sepertinya kerugian mereka agak berkurang. Hal itu ditanggapi dengan sebuah tawa meremehkan dari Xiaoyu. Tentu saja Oya Dindang kemudian merasa sangat kesal. Dalam kondisi itu, Xiaoyu kembali menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui Oya Dindang. Langkah pertamanya adalah membuat Oya Dindang berpikir bahwa Xiaoyu lebih baik hidup daripada mati. Oya Dindang yang cukup bodoh dan tidak memahami kecerdikan Xiaoyu dengan baik, akhirnya kembali terjerumus dengan tipuan Xiaoyu. Mereka akhirnya membawa Xiaoyu ke sebuah tempat yang sepertinya itu adalah tambang. Nampak di sana ada orang yang sangat kurus. Masing-masing dari mereka terlihat seperti binatang yang sangat patuh dan sama sekali tidak memiliki pemikiran. Xiaoyu nampak terkejut ketika melihat orang-orang itu tidak memiliki gigi. Oya Dindang kemudian memperlihatkan hal yang lebih menjijikan. Ia memberikan lumpur sebagai makanan kepada orang-orang kurus itu. Xiaoyu yang melihat orang-orang itu memakan lumpur itu dengan tampang nikmat, langsung memuntahkan isi perutnya. Ouyang Wukui mendekati Xiaoyu, mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan bernasib sama dengan orang-orang itu. Oya Dindang memegang sebuah alat untuk menghilangkan gigi Xiaoyu. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Xiaoyu tertawa meremehkan mereka. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Jiang Xiaoyu, yang artinya ikan yang lolos dari jaringnya. Namun Ouyang Wukui malah menjawabnya dengan nada meremehkan juga. Sesaat ketika Ouyang Wukui ingin melancarkan aksinya pada Xiaoyu, Xiaoyu menahannya dan melemparnya hingga jatuh terbaring ke atas tanah. Ouyang Wukui berteriak kepada Ouyang Dindang untuk membunuh Xiaoyu. Ketika Ouyang Dindang dan Ouyang Wukui ingin menyerang Xiaoyu secara bersamaan, Xiaoyu dengan kecerdikannya menendang tong berisi lumpur ke arah mereka, hingga makhluk kurus yang aneh itu segera mendekat ke arah keduanya. Mereka akhirnya harus menyingkirkan makhluk-makhluk yang menatap lapar ke arah mereka. Xiaoyu kemudian memanfaatkan hal itu untuk menyerang Oya Dindang dan saudaranya. Akan tetapi serangan pertama dari Xiaoyu berhasil mereka hindari. Dan upaya Xiaoyu yang kedua, mereka menggunakan tenaga dalam dan membuat Xiaoyu terlempar ke belakang. Ketika mereka mencoba untuk menyerang Xiaoyu yang sudah terpojok, tiba-tiba Wukui menyerang keduanya dengan pedang putihnya. Diikuti juga dengan kehadiran Xinlan di belakangnya. Mereka tampak terkejut karena mereka ternyata masih belum mati. Oya Dindang dan juga saudaranya yang kembali ditipu oleh Xiaoyu menjadi sangat marah. Ouyang Wukui pun bertanya apa yang telah dilakukannya. Kemudian flashback guys. Kembali memperlihatkan Wukui dan juga Xinlan yang mulai merasa lemas sebab racun yang mereka hirup sebelumnya. Xiaoyu yang masih bertahan dengan baik kemudian memberikan obat, yakni obat itu adalah obat bau tugu Guking. Obat yang mampu membuat seseorang yang keracunan memuntahkan racun di dalam tubuhnya. Wukui yang mencium bau obat itu langsung terkejut, namun dengan terpaksa ia harus memakannya. Segera setelah itu ia pun memuntahkan racun itu. Tidak berbeda dengan Wukui, Xinlan pun merasa sangat mual dengan obat bau itu. Namun pada akhirnya nyawa keduanya pun berhasil terselamatkan. Xiaoyu membawa mereka untuk bersandar sebab keduanya masih dalam proses pemulihan. Xiaoyu menatap rembulan di atas, kemudian ada sebuah ide terlintas di kepalanya. Ia pun menotok Xinlan dan membuatnya tak sadarkan diri. Wukui kemudian bertanya apa yang sedang Xiaoyu lakukan. Dia menjawab bahwa ia sedang menghentikan pendarahan dan urat nadi, dan hal itu berbeda dengan akupuntur. Selepas mengatakan itu, ia pun melakukan hal yang sama kepada Wukui. Xiaoyu sengaja melakukan hal itu untuk mengelabui Oya Dindang dan juga saudaranya Ouyang Wukui.
Ketika Xiaoyu mengatakan teknik yang telah ia gunakan dalam mengelabui Oya Dindang dan saudaranya, Jiang Yulang menatap dengan agak tertarik. Sementara Xinlan berteriak menanyakan donsennya. Tanpa basa-basi, Wukui pun langsung menyerang Oya Dindang dan juga Oyan Wukui diikuti oleh Xinlan dan juga Xiaoyu. Oya Dindang dan juga saudaranya nampak kewalahan menghadapi ketiganya. Akhirnya mereka melarikan diri ke tempat tumpukan emas mereka. Mereka bersembunyi di balik tumpukan emas itu kemudian muncul tiba-tiba di hadapan Xinlan. Ketika Oyan Dindang dan juga saudaranya ingin meluncurkan serangan, Jiang Yulang melemparkan sesuatu ke arah mereka dan membuat keduanya seketika mengadu. Xinlan, Xiaoyu dan juga Wukui bertanya-tanya siapakah pria dengan kipas di tangan itu. Namun, tidak ingin menunda lebih lama mendengarkan perbincangan Jiang Yulang dengan kedua pria gendut itu, mereka bertiga langsung menyerang pria-pria gendut itu. Dengan serangan yang cukup brutal dari ketiganya, membuat kedua Oyan Dindang harus mengiyakan syarat dari Jiang Yulang untuk membantu mereka. Meski tawaran itu terdengar sangat merugikan keduanya. Dengan senyuman kemenangan, Jiang Yulang kemudian menyerang Xinlan dengan kipasnya. Xinlan membalas serangan itu hingga dua kekuatan bertabrakan dan membuat Xinlan mundur beberapa langkah. Xinlan kemudian berteriak memperingatkan kepada Wukui dan juga Xiaoyu bahwa pria di hadapan mereka cukup berbahaya. Jiang Yulang menyerang ketiganya dengan cambuk secara membabi buta. Kemudian ia memerintahkan Oyan Dindang dan juga saudaranya untuk menunjukkan keterampilan mereka. Oyan Dindang dan juga Oyan Wukui kemudian menyatukan kekuatan mereka menyerang Xinlan dan juga Wukui. Di samping pertarungan itu, Jiang Yulang dan juga Xiaoyu pun saling beradu kekuatan. Suara pedang yang bergesekan pun terdengar sangat tajam dan seolah tanpa ampun. Jiang Yulang nampak sangat meremehkan Xiaoyu. Xiaoyu mencoba untuk bertahan dari Jiang Yulang yang berada tepat di atasnya. Xiaoyu berhasil bangkit dan kembali menyerang Jiang Yulang. Kedua pedang kembali bergesekan disertai dengan tatapan murka keduanya. Jiang Yulang melompat dan sesuatu kecil yang nampaknya sangat kejam mengarah ke arah Xiaoyu. Untung saja dengan sigap Xiaoyu menghindari serangan itu. Xiaoyu membalas serangan itu dengan mengeluarkan api yang sangat besar hingga membuat tempat itu langsung terbakar. Xinlan dan juga Wukui yang melihat api yang semakin membesar segera berlari keluar diikuti Oya Dindang dan juga saudaranya. Tiang-tiang yang terbakar kemudian berjatuhan. Tepat di depan mata Xiaoyu, ia pun segera melarikan diri dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi ikan bakar. Akan tetapi ketika Xiaoyu berada di luar api besar itu, sosok Jiang Yulang muncul tiba-tiba dan mengarahkan pedangnya. Dan saat pedang itu tepat ke arah Xiaoyu, film pun bersambung. Gimana guys, seru nggak episode kali ini? Buat yang penasaran sama kelanjutannya, jangan lupa buat subscribe channel ini, biar Mimin makin semangat update alur ceritanya. Mimin pamit undur diri dulu dan bye-bye.